Jenis tumbuhan liar ini kawan banyak kita dapati. Nah ini kadang-kadang tampak warnanya itu sangat indah. Ada beberapa faktor sehingga tanaman ini sering berubah bentuk, teksturnya ataupun warnanya. Jadi ada faktor media tanam. Kita lihat satu jenis tetapi kontras warna dan teksturnya. Kalau di pertumbuhan yang tepat kawan, bisa tampak pertumbuhannya sangat lebat seperti ini. Kita ambil rantingnya, kita bandingkan dengan jenis yang tumbuh di habitat memang yang sangat terbatas. Nah, kita perhatikan yang sebelah ini kawan, yang saya berikan contoh ini karena medianya tepat, cukup air, cukup matahari, akhirnya pertumbuhannya sangat hijau dan bagus seperti ini. Coba lihat yang sebelah ini, karena berbeda tempat kawan, juga berbeda media tanam. Jadi seperti ini kalau tempatnya sangat terbatas, kurang matahari, juga dengan media tanam, jadi perubahan warna atau tekstur itu kalau tanaman di pot kita koleksi sebagai tanaman hias itu, satu adalah faktor-faktor medianya. Media tanah bisa kita ganti dengan media yang lain, otomatis membawa perubahan. Apalagi kalau kurangnya nutrisi, mineral, air dan sebagainya. Ketika tumbuhan tanaman hias itu bisa berubah tekstur ataupun warnanya itu karena faktor utama adalah dari media tanam. Jadi media tanam yang sangat bagus adalah tanah. Ketika kita menggunakan media tanam yang lain selain tanah, kadang-kadang tekstur tumbuhan itu berubah, baik tekstur atau warnanya. Nah tentu saja perubahan-perubahan ini akan nampak indah, tetapi tentu kalau kita rubah dengan media tanamnya, walaupun indah, walaupun teksturnya tampak mungil, tetapi tentu tanaman ini kedepannya akan tidak sehat. Dan ini kalau terus-menerus jenis seperti ini kawan, itu juga nanti akan tumbuh dari biji, juga akan menghasilkan tekstur-tekstur yang berubah. Jadi sebuah tanaman itu bisa berubah tekstur atau warnanya itu karena media tanam. Juga tempatnya, mungkin kelembapan, juga oksigen, juga faktor matahari, itu semuanya itu bisa merubah tekstur tanaman atau warna tanaman. Jadi warna-warna yang hijau seperti ini kawan. Nah ini kita lihat warnanya seperti ini. Kurang matahari, media tanamnya memang sangat terbatas, akan berubah warna seperti ini. Jadi kalau teksturnya dari awal kita tampak bandingkan daunnya dari awal itu sama, tapi akan berubah tekstur dan warnanya. Faktor utama adalah media tanam, kemudian oksigen, juga matahari. Oleh sebab itu habitat itu antara habitat yang tempat suhu lembab dan suhu kering, suhu panas, itu tentu akan mempengaruhi perubahan pada tanaman. Jenis tumbuhan memang berasal dari tumbuhan lumut kawan. Jadi ini kalau saya katakan ini adalah tumbuhan, kita sering mendapatinya tumbuhan buah leci, itu seperti ini kawan. Tumbuhan buah leci ini kawan ya,
ini tekstur daunnya dengan sebelah ini sama, tetapi akan menghasilkan varietas yang lain. Jadi ini lain sekali kawan nanti. Tapi bentuk tekstur daunnya itu sama. Jadi tepiannya tuh ada rengget-rengget seperti gergaji, ini sama. Rengget-rengget seperti gergaji, itu tekstur daunnya tuh sama persis. Jadi jenis tanaman ini adalah tanaman leci atau buah leci. Kalau ini adalah tumbuhan hias biasa, punya tekstur yang sama. Juga bentuk-bentuk ranting serta pohonnya, daunnya itu memang teksturnya saja yang sama, tetapi warnanya memang lain karena memang ini di tempat yang sangat terbatas. Tentu Anda sangat jarang sekali melihat dua jenis tanaman itu punya tekstur daun itu memang betul-betul sama, kawan. Lihat tekstur daunnya sama. Nah, ini beda. Ini kalau ke atas lah, ini beda. Ini tampak hijau karena pertumbuhan dari awal kecil, kemudian setelah agak besar warnanya seperti ini. Sedangkan ini tidak, ini jenis leci buah itu memang tetap akan seperti ini, tetapi tekstur daunnya sama persis. Jadi ada spesies lain. Inilah yang saya katakan ini memang leci berasal dari tumbuhan lumut, juga pertumbuhan tanaman sebelah ini. Ini juga pertumbuhannya saya katakan berasal dari tumbuhan lumut. Juga leci ini adalah tanaman yang berasal dari tumbuhan lumut. Terbukti sebelah ini juga tumbuh dari tumbuhan lumut, tumbuhan pakis. Kelihatannya ini adalah pakis batu. Nah, kalau ini adalah jenis tanaman leci, ini juga sejenis, tetapi ini tidak menghasilkan buah. Kita petik daunnya kawan satu lah. Kita bandingkan. Nah, kita bandingkan kawan. Tekstur daunnya itu persis kawan. Jadi leci atau tanaman leci biasa yang tidak berbuah dan leci yang berbuah. Nah, ini leci yang tidak berbuah. Warnanya sangat varian dan cantik sekali. Kalau ini adalah jenis leci yang memang menghasilkan buah. Saudaraku dimanapun berada, apakah saudaraku pernah mendapati tanaman itu punya tekstur daun dari awal kecil, daunnya persis sama, tetapi setelah besar itu berbeda daun, juga warnanya, juga pembuahannya. Dari kecil sama persis. Barangkali ini menjadi sharing yang bermanfaat, beberapa variasi tumbuhan yang tidak kita ketahui walaupun itu sejenis. Yang satu berasal dari tumbuhan lumut namanya leci, ada buahnya. Yang ini memang leci tidak berbuah. Kenapa saya sebut demikian? Karena memang tekstur daunnya dari pertumbuhan awal itu sama persis kawan. Tekstur pertumbuhannya itu sama persis, tekstur daunnya. Tetapi kalau sudah besar warnanya juga lain juga. Ini tanaman yang tidak berbuah, hanya berbunga, sedangkan ini bisa menghasilkan buah. Tekstur daun yang sama tetapi berlainan, terutama mengenai warna juga pembuahannya. Satu berbuah, satu tidak berbuah, padahal punya tekstur daun yang sama sejak dari awal.